Bingung mau mulai toilet training anak dari mana? Perlengkapannya apa aja juga step by stepnya? Di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku toilet training Naurin di usia 26 bulan. So, tonton sampai habis ya. Hai, assalamualaikum, kembali lagi di channel Dokter Cetas. Toilet training merupakan suatu proses belajar anak untuk bisa buang air besar, buang air kecil di toilet layaknya orang dewasa. Ini merupakan proses yang penting untuk anak bisa mencapai kemandiriannya. Idealnya anak udah berhasil toilet training itu di usia 2-3 tahun. Tapi kita sebagai orang tua nih, kita harus kenali dulu ada 6 tanda anak siap untuk toilet training. Jadi sebelumnya aku udah pernah bikin video tentang ini, kalian bisa klik link di atas. Sebelum kita mulai, jangan lupa support channel ini ya dengan cara tekan tombol subscribe, juga lonceng supaya kalian dapat notifikasi kalau ada video terbaru. Juga buat teman-teman yang ada pertanyaan atau saran nih, ke depan kita mau bahas apa lagi, kalian bisa banget langsung drop di kolom komentar atau DM di Instagram @citas. Follow TikToknya juga ya. Oke, langsung aja step by step toilet training pada anak. Yang pertama, kenali tanda anak udah siap untuk toilet training. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi drama-drama toilet training yang pasti akan terjadi. Kemudian orang tuanya juga udah harus siap ya tentunya. Jadi waktu itu aku pernah mulai toilet training Naurin di usia 18 bulan. Tanpa menilai tanda kesiapannya, dia belum bisa bilang pipis, belum bisa bilang pup, belum bisa buka celana sendiri, dan kita pun belum netap gitu. Jadi minimal kita netap 3 bulan intensif buat ngajarin anak toilet training dengan kebiasaan dan lingkungan yang sama. Yang kedua, sounding is the key ya. Jadi kita bisa mulai sounding anak dengan media buku ataupun dengan media video, biar anak paham kenapa dia harus toilet training, apa sih itu toilet training, dan lain sebagainya. Sounding itu bisa kita mulai dari usia anak 2 tahun kurang, sambil kita menilai nih tanda anak udah siap atau belum. Cara aku sounding Naurin itu aku pakai media buku. Nanti bukunya aku taruh di description box ya. Jadi aku tuh ngejelasin ke dia kalau misalnya kamu tuh udah besar, udah bukan waktunya lagi pipis sama pupuk di popok. Jadi sekarang Naurin kalau mau pipis, mau pupuk tuh bilang sama mama, terus kita langsung ke toilet. Kurang lebih kayak gitu soundingnya setiap hari. Waktu udah mulai toilet training pun aku tetap ngasih taunya kayak gitu sama dia, walaupun di awal-awal ya dia tetap aja pipis di celana, nggak apa-apa. 3. Perlengkapan apa aja sih yang dibutuhkan untuk toilet training? Perlu nggak nih training pants, alas hati ompol, poti, dan lain sebagainya. Toilet training itu adalah proses untuk anak paham ya, kalau dia pipis dan pupuk di celana itu jorok dan gak pantas. Jadi gak nyaman banget tuh basah-basahan. Jadi training pants perlu apa enggak? Justru yang kita butuhin adalah celana dalam. Kita kan mau ngilangin dia dari popok nih, jadi kita nggak nambahin produk lain, justru kita ganti dengan produk yang memang dipakai pada umumnya, yaitu celana dalam gitu. Jadi bakal basah dong, bakal ngepel terus, enggak. Jadi kamu pakein celana dalam, kemudian pakein popok di luar, sambil kita tetap bilang nih sama anak kita, kamu lagi belajar pipis sama pupuk di toilet ya. Jadi jangan pipis di celana nih, kalau misal pipis di celana nanti bisa basah, jorok. Jadi kasih tahu ya. Kalau jujur aku lakuin ini mau di rumah maupun kita pergi gitu. Jadi aku konsisten banget buat dia pakein dia celana dalam dan di luarnya popok. Dan tetap nih aku ngajakin dia ke toilet per 3 jam, baik kalau dia kasih tahu mau pipis ataupun dia nggak kasih tahu. Terus poti yang lucu-lucu tuh perlu nggak? Nah, jadi kalau misalnya WC jongkok, menurut aku nggak perlu ya. Cuman kita emang ngajarin dia bertahap untuk bisa pup di toilet. Yang pasti pas dia mau pup, bawa aja ke toilet, terserah dia mau pup gimana. Yang pasti ajarkan bertahap bagaimana cara jongkok yang seharusnya. Kalau misalnya WC duduk, menurut aku poti seat itu perlu ya. Terus barang-barang yang menunjang toilet training menurut aku, yang pertama adalah buku, yang kedua adalah celana dalam, yang ketiga poti seat, kemudian alas ompol perlu nggak nih? Jujur alhamdulillah gitu ya, dari awal Naurin toilet training sampai sekarang itu dia nggak pernah ngompol yang basahin kasur. Caranya kayak gimana? Yang pasti sleep hygiene. Jadi sebelum dia bobo, dia harus pipis dulu. Kemudian yang kedua itu aku tetap pakein dia celana dalam. Jadi dia nggak tahu kalau aku pakein popok juga.
Jadi pas tengah malam aku set alarm, aku harus bangun tengah malam untuk pakein dia popok. Tujuannya adalah aku nggak akan risau pas bangun pagi ini kasur bakal basah apa enggak gitu. Jadi waktu dia bangun, dia harus langsung ke toilet, baik itu dia udah ada pipisnya di popok ataupun nggak ada. Tapi perlahan dia bakal hilang tuh pipisnya di popok karena dia bakal ngerasa tetap kan basah duluan kena CD-nya, dan alhamdulillah itu sangat membantu banget. Jadi aku nggak pakai alas ompol. 4. Relax. Selalu ingat kalau anak lagi belajar, wajar salah, wajar belum seperti ingin kita. Memang capek dan emosi banget ya, apalagi anak bilang pipisnya setelah dia pipis. Terus dia bilang pup pas kita bawa ke toilet, nggak mau pup lagi. Alhasil toilet trainingnya jadi lama banget. Emosi banget pasti ya, aku juga pernah berada di posisi tersebut dan capek banget. Jadi kalau aku udah mumet dengan segala perdramaan toilet training ini, aku langsung minta ditemani dengan barang andalan aku, yaitu Capson. Ini dia Capson diffuser terworth it. Jadi aku udah punya 3 essential oilnya, ada peppermint, eucalyptus, dan juga lavender. Jadi essential oil Capson ini 100% murni dan udah approved by certified aromatherapist. Dan canggihnya lagi, kita boleh ganti oil kalau nggak cocok sama aromanya. Dan harganya cuma 200-an loh. Jadi Naurin itu dia lulus toilet training pupnya itu sekitar 1 minggu, tapi pipisnya lama, sekitar 1-2 bulan gitu. Jadi kalau ada yang bilang lulus kok toilet training tuh 3 hari, ada yang udah selesai, ya selamat. Gak ada perlu lomba-lombaan, kita nilai anak kita seperti apa, kita berproses dengan baik dengan anak kita, gitu aja. Oke, sekian aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk bunda-bunda yang mungkin mau sharing pengalaman toilet trainingnya, kendala-kendalanya apa aja, bisa banget langsung drop di kolom komentar. Semoga bisa saling membantu. Thanks for watching. Bye.